Pemirsa, di tengah lilitan kasus narkobanya, Amar Zoni harus pasrah dan legowo lantaran ayah tercinta, Suhendri Zoni, telah meninggal dunia. Amar yang masih menjalani serangkaian proses hukum harus menerima kenyataan getir ditinggal sang ayah untuk selama-lamanya. Keluarga dan juga kerabat dekat hadir di rumah duka. Mengenakan gamis hitam serta tudung hijab dengan warna senada, Irish Bella pun tampak hadir ke rumah duka. Ibu dua orang anak itu seperti tak bisa menutupi kesedihannya. Irish begitu kehilangan, apalagi Irish juga begitu dekat dengan ayah mertuanya. Suaranya begitu lirih ketika ditanya ihwal sosok mendiang mertuanya. Ibu terus berduka cita terima kasih. Mungkin tidak akan menangkap dengan almarhum. Ya banyak ya. Paling kakak ingat nanti kali yang sempat bilang apa? Minta didoain sih, doain. Cerita tentang almarhum cerita. Kedekatan dengan Kak Om seperti apa sih di mata Kak Ibu? Baik banget, Masya Allah. Tapi sempat jenguk kemarin Om, sempat ngomong atau enggak? Enggak sama almarhum. Bel, mungkin apa sih yang paling diingat dari sosok almarhum, Kak? Gimana mobilnya? Kanan. Mungkin bicara sedikit mengenai sosok. Sempat ada firasat nggak firasat? Kanan. Kiri sini ke kiri. Ini mobilnya sini. Di kiri, benar kiri. Sorry ya bos, maaf ya. Maaf ya. Biar tenang dulu Kak Irisnya lah. Sabar ya. Tak hanya itu, Irish juga terlihat ikut mensolatkan ayah mertuanya. Irish tampak khusyuk ketika seorang imam memberi ceramahnya sebelum melakukan sholat jenazah. Tentu banyak kehilapan, tentu banyak kesalahan. Oleh karena itu kami mohon kiranya jamaah yang mulia, seluruh keluarga, sanak saudara, teman-temannya berkenan memaafkan almarhum. Lalu yang kedua, kami haturkan terima kasih atas berkenannya membantu kami. Banyak bantuan moral maupun material yang telah kami terima. Oleh karena itu kami haturkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan membalasinya dengan pahala yang berlipat ganda. Jika yang hidup bebas saja begitu terpukul mendapat kabar kepergian Suhendri Zoni, bagaimana dengan Amar yang tak bisa leluasa bertemu dengan ayahnya? Ketika mendapat kabar jika kondisi ayahnya kritis, Amar akhirnya mendapatkan izin untuk bisa bertemu dengan sang ayah.
Namun pertemuan itu seperti menjadi pertemuan Amar dan sang ayah untuk terakhir kalinya. Ya, waktu sebelumnya masih orang tuanya Amar kritis, kami kan udah di Polres. Udah siap-siap manakala dia memang ada berita yang ya nanti yang nggak baik, ya kami kan siap untuk menghadirkan Amar ke melihat bapaknya. Ya insya Allah kan memang terjadi ya. Akhirnya ya terima kasih juga sama Pak Kapolres cepat memberikan izin untuk menjenguk orang tuanya dengan waktu 2 jam. Kalau melihat bapaknya pasti sedih lah dia. Ya sedihnya ya nggak bisa dibilang lah. Memang sangat dalam ya. Berangkat dari Polres itu sekitar jam 11 sampai jam 2 lah di rumah dia. 2 jam itu dia kan ya lihat bapaknya, mencium bapaknya, kemudian dia kan melakukan pengajian lah, baca Yasin. Ya lebih banyak ke doa-doa lah. Itu udah lama pengen ngobrol itu kan, pengen Amar, saya udah menunggu kamu di sini, nah segeralah ke tempat bapak udah rindu. Ya mungkin juga itu mungkin dari detik-detik dia juga memang 2 minggu sebelum meninggal itu memang dia selalu rindu sama Amar. Selalu diungkapkannya itu. Lantas benarkah almarhum ayah tak mengetahui jika Amar kembali terjelembab dalam kubang narkoba untuk yang ketiga kalinya? Benarkah langkah itu diambil agar kondisi kesehatan sang ayah tidak drop? Namun sayangnya kondisi sang ayah semakin hari semakin menurun hingga akhirnya pada tanggal 20 Januari lalu ayahnya Amar tutup usia. Nggak tahu. Memang sampai dia meninggal nggak tahu dia bahwa Amar ada di tahanan. Taunya apa bang? Taunya Amar ya seperti berita-berita sebelumnya kan lagi di Sasana Tinju di Surabaya. Sampai sekarang nggak tahu juga, nggak tahu bapaknya kan seperti kita bilang kan TV, handphone kan dijauhkan dari dia. Dari kami ngomong sama keluarga memang semua nggak boleh kasih tahu karena bapak ini kan penyakitnya berat dan apabila pikirannya terganggu terlalu banyak yang dipikirkan, apalagi ini Amar ini kan anak kesayangan yang dari kecil dibesarkan oleh bapaknya sendiri loh. Karena apa? Karena ibunya meninggal waktu dia kecil. Jadi bapak ini jadi ibu, jadi bapak juga. Jadi memang hubungan dia sama bapaknya dekat. Dan kemarin jenazah dimakamkan di TPU Kalimulya 1 Depok, Jawa Barat. Dan yang membuat lirih adalah Amar melafazkan azan dan iqomah melalui sambungan telepon untuk almarhum sang ayah sebelum dimasukkan ke liang lahat. Kamera ini. Zaman. Sudah meninggal.
Ya, itu Bang Amar minta izin untuk mengazani bapaknya karena kan memang nggak boleh datang ke sini ya. Tapi minta izin dari sana, video call aja. Terus tadi yang seperti teman-teman lihat itu suara Bang Amar lagi azanin sama Komat ya tadi. Itu permintaan Amar sendiri? Iya, permintaan Bang Amar sendiri. Karena kan Bang Amar nggak bisa hadir. Yang seharusnya di lubang itu kan kita bertiga kan. Tapi Bang Amar nggak bisa hadir, ya diwakilkan sama suaranya. Adit sama Ini, nah ini, ayo, pelan-pelan. Nah, udah, cukup. Tolong. Iya. Iya. Lihat sini ya. Kamera. Video call. Iya. Di tengah kabar duka Amar Zoni yang kehilangan ayahnya, di Mandailing, Natal, pihak perwajin berhasil menggagalkan 2 orang pria yang diduga kurir narkotika jenis ganja seberat 116,2 kg. Petugas melakukan penangkapan 2 terduga kurir tersebut di Jalan Umum Simpang Tambangan, Desa Laru Lombang, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing, Natal, pada hari Selasa 9 Januari 2024 lalu. Berdasarkan keterangan para tersangka, jika ganja itu bakal disebar di Padang, Sumatera Barat. Diam. Diam. Mau berapa ratus kilo ini? Berapa ratus kilo? Berapa ratus kilo ini? Dan hingga ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan tentang keberadaan F sebagai orang yang menyuruh tersangka. Bahkan kabarnya, 2 tersangka ini sudah 2 kali melakukan pengiriman pada Februari 2023 lalu. Tugasnya apa? Cuman ngantar aja, Pak. Cuman jemput, Habis itu antar, udah selesai. Berarti baru 2 kali nih kalian. Iya, Pak. Ngambilnya di tempat yang sama juga yang sebelumnya? Iya, Pak. Benar, Pak. Sama. Oh, bulan Februari tahun lalu ya? Iya, Pak. Mobil sama. Mobil rental, Pak. Rental. Iya, Pak. Mungkin stok lama yang belum kita temukan ya. Setelah sebelumnya kita temukan ladangnya, ya mungkin itu yang sudah dipanen, disimpan, lihat situasi ketika kita lengah atau aman, nah, itu dikeluarkan. Mungkin seperti itu. Kita duga masih ada. Itu yang terus kami lakukan penyelidikan. Di tempat berbeda, polisi juga berhasil membekuk seorang pria yang tengah mengkonsumsi narkoba jenis sabu di Desa Simpang Gambus, Batubara, Sumatera Utara. Menariknya, saat digerebek, pria berinisial MM ini teriak histeris. Tak hanya itu, MM juga memprovokasi warga setempat untuk mencari pelindungan. Iya, gini dengar. Apa sih? Aku tak tahu, aku di mana, ya Allah. Yang mau menyoparkan anaknya dijelaskan tapi kita memelihara seperti itu kita tidak. Setelah kita lakukan penangkapan,
Ada 1 orang kita amankan yang sedang menggunakan, dan untuk cakruk tempat-tempat mereka melaksanakan kita temukan di sana barang bukti bekas pemakaian, dan mungkin sebelumnya udah ada juga yang menggunakan di sana oleh kepala desa dan masyarakat setempat supaya tidak terulang kembali. Maka tempat itu kita robohkan cakruk-cakruk itu. Setelah itu atas izin masyarakat supaya jangan terulang kembali, maka cakruk itu dibakar. Sejatinya MM tak sendiri, ada 2 orang lainnya tengah bersama, namun saat proses penggerebekan, 2 rekan MM berhasil kabur. Dan hingga kini, MM telah diperiksa lebih lanjut di Polres Batubara. Dan selanjutnya kita memberikan arahan kepada masyarakat, manakala ada menemukan atau terulang kembali hal yang sama, agar segera dilaporkan kepada pihak kepolisian. Pemirsa, Nana Mirdad umumkan telah menyelamatkan seorang bayi yang dibuang di semak-semak dekat kediamannya di Bali. Dalam rentetan postingannya di Instastory, Nana menyebutkan bayi yang masih memiliki tali pusar itu pertama ditemukan oleh asisten rumah tangga yang selama ini bekerja di rumahnya. Nana menegaskan jika bayi itu dalam kondisi yang membaik usai ditangani oleh pihak rumah sakit meski sempat mengalami hipotermia hingga kebiruan. Dalam postingan lainnya, Nana mengecam tindakan yang dilakukan ibu kandung bayi itu, terlebih Nana mengaku 2 kali menemukan perlakuan serupa di kediamannya. Nana mengungkapkan sebagai ibu, ia ingin merawat bayi itu, namun ia menjelaskan jika hal itu tidak mudah dilakukan dengan segala pertimbangan, Nana menyerahkan bayi itu kepada dinas sosial. Dan Nana bersyukur dipersilakan menjenguk bayi yang kini semakin segar itu. Di tempat terpisah, pemandangan yang miris terekam kamera CCTV di sebuah masjid yang belakangan diketahui di wilayah Depok, Jawa Barat. Berawal dari penemuan seorang bayi mungil tanpa sehelai kain pun di bawah tangga masjid saat subuh ketika beberapa jamaah hendak melaksanakan sholat. Ketika ditelusuri dari sebuah rekaman CCTV, ternyata bayi tersebut baru saja dilahirkan oleh seorang wanita seorang diri. Sontak saja kejadian ini begitu mengiris hati. Tak jarang aksi seorang wanita yang dilihat dari video tak memperlakukan anaknya tak sepatutnya itu mendapat kecaman dari warganet. Sebagai seorang ibu miris banget ngelihat ibu buang anak. Dia udah mengandung 9 bulan terus melahirkan, terus dia buang. Kayak ya ampun, hati nuraninya gak ada banget. Kayaknya orang tua zaman sekarang itu harus banyak diedukasi sih. Bukan hanya perempuan, tapi laki-lakinya juga harus banyak diedukasi dan harus banyak mau belajar. Karena laki-laki itu support sistem pertama dari seorang ibu. Apalagi setelah melahirkan, support dari suami itu sangat-sangat penting. Yang soal dibuang ya, itu ngeri ya. Apalagi ini kan bayi gitu ya, dibuang gitu. Apalagi dibuangnya itu kayak gak diurus gitu ya. Itu suatu hal yang sangat menyayangkan ya. Apalagi kan itu seorang bayi dibuang sama ibunya. Ngeri juga sih kalau ada hal-hal yang kayak gini ya. Sebaiknya di luar sana janganlah ada ibu-ibu yang seperti ini lagi. Karena itu ngeri banget. Anaknya juga kan kasihan juga ya, namanya masih bayi, dia belum tahu apa-apa, namanya masih janin, terus dibuang. Itu ngeri dan kejam banget sih ada orang tua yang kayak gitu, tega gitu ke anaknya ngebuang.
karena itu kan darah daging dari mereka. Kejadian tersebut benar adanya bahwa ada seorang wanita yang melahirkan seorang bayi perempuan di teras musola An-Nur di daerah Pasigunung. Kemudian pada saat itu setelah wanita tersebut melahirkan dan ditinggalkan begitu saja oleh si ibu bayi tersebut, dan kemudian masyarakat, seorang masyarakat mendengar tangisan bayi dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke warga setempat dan juga oleh piket SPKP Polres Metro Depok. Jika diperhatikan, wanita itu seperti tak merasakan sakit sedikit pun ketika melahirkan. Durasi melahirkan bayi itu terbilang cukup singkat, hingga akhirnya wanita itu meletakkan anaknya di bawah tangga lalu meninggalkan masjid. Sementara bayi itu kini mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara Brimob Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Bayi dan bersama warga setempat membawa bayi tersebut ke Rumah Sakit Brimob Kelapa II untuk dilakukan tindakan lebih lanjut. Kondisi bayi ketika ditemukan, bayi masih dalam keadaan hidup dalam keadaan hidup, dan namun bayi ditemukan dalam kondisi prematur. Kemudian langsung dibawa ke Rumah Sakit Brimob untuk dilakukan tindakan kesehatan di rumah sakit tersebut. Sementara itu, memasuki 7 bulan kehamilan anak pertamanya, berbagai persiapan dilakukan Jessica Mila dan Yakub Hasibuan. Jelang kelahiran anak pertamanya, pasangan berbahagia ini menghabiskan waktu dengan quality time bersama dengan kulineran. Apalagi keduanya tergolong orang yang gemar makan. Seperti saat mereka berburu makanan ketoprak hingga mengelilingi daerah Jakarta Selatan. Walaupun masih suka makan di pinggir jalan, Yakub mengaku selalu memperhatikan makanan yang akan mereka makan karena kondisi Jessica Mila yang sedang hamil. Bersyukur banget, itu semua juga pasti karena doa semua dari keluarga besar semua. Jadi terima kasih juga semua doanya, mohon terus didoakan agar dapat semua lancar berjalan, Mila dan bayi juga. Perkiraan itu kalau berdasarkan dokter itu bulan Maret pertengahan. Pertengahan Maret. Jadi mudah-mudahan semoga semua berjalan lancar. Pada teman-teman media juga terima kasih banyak sudah selalu setia nih. Tanpa dikabarin juga sudah hadir rombongan nih. Terima kasih banyak. Semoga semua diberikan sehat selalu. Saat ini usia kandungan Jessica Mila sudah menginjak usia 7 bulan. Yakub Hasibuan mengaku hingga saat ini belum membeli kebutuhan untuk babynya nanti. Ia mengungkapkan menunggu setelah acara syukuran yang akan ia dan Jessica Mila adakan dalam waktu dekat ini. Sudah banyak, ini bertambah lengkap dengan nantinya kehadiran Pak Kopra. Seperti tadi kita sebut tentang pendeta, ya sekarang ini musimnya opung, menjaga cucu, ya jadi diharapkan juga yang kedua sehat-sehat dan bahagia selalu bersama keluarga. Itu juga dengan anak teman baru kita, dengan cucu-cucu semua, karena Tuhan juga memberkati. Dan saya sih merasa bahwa luar biasa keluarga ini, karena kalau memang kita semua keluarga berbahagia, berdoa agar anak yang dikandung bulan Gak ada kita mau kasih doanya aja, semoga
biarin ah. Mengenai dekorasi kamar untuk anaknya nanti, Yakub mengaku sudah ada beberapa referensi yang ia tetapkan dengan Jessica Mila. Menurutnya, dirinya dan Jessica lebih suka dekorasi yang simple untuk kamar anaknya nanti. Sementara itu, dukungan terhadap Capres dan Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD terus mengalir deras dari berbagai kalangan. Kali ini dukungan datang dari komedian senior Cak Lontong yang terjun langsung mensosialisasikan program pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD di tempat pelelangan ikan atau TPI, Bayah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Jelas ini kan bentuk kita ketemu langsung dengan masyarakat. Hari ini kita di Bayah, di Kabupaten Lebak, Banten, bertemu dengan teman-teman kita yang nelayan, lepasnya juga di TPI ini Pak ya, di TPI Bayah. Jadi ternyata memang ada hal-hal yang perlu kita perbaiki, kita benahi, bahwa banyak hal yang kurang tadi disampaikan, ada kurang tepat sasaran, kurang pas. Jadi kalau nggak kita turun seperti ini mungkin kita juga nggak tahu, apalagi kalau saya kan biasanya kita cuma jadi pelawak ya. Jadi kalau nggak seperti ini, nggak tahu langsung, nggak dengar langsung, ya kita nggak akan mengerti. Dan mudah-mudahan hal-hal seperti ini bisa segera kita perbaiki ke depan supaya masyarakat yang dimanapun berada. Dalam kunjungan tersebut, dirinya mendengar aspirasi masyarakat tentang program pemerintah yang saat ini belum tepat sasaran. Warga mengeluhkan program yang tidak tepat sasaran ketika petani justru dikasih jaring, sedangkan nelayan mendapatkan bantuan cangkul. Mungkin selama ini kurang pas. Nah, Pak Boni dan kita semua di sini dari, terus terang kalau saya dari Jakarta, kita ingin membuat semuanya di sini jadi lebih pas. Setuju nggak? Kalau tadi ada nelayan dikasih cangkul, petani dikasih jaring. Sementara itu, debat keempat Pilpres 2024 kembali digelar Komisi Pemilihan Umum KPU di Jakarta Convention Center Minggu malam kemarin. Debat kali ini diikuti ketiga cawapres, Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD.
Debat keempat ini menjadi debat yang terakhir bagi para cawapres. Ketiga cawapres akan saling beradu ide dan gagasan soal pembangunan berkelanjutan sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Lantas seperti apa kesiapan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menghadapi debat cawapres tersebut? Dari beberapa hasil survei masih ada satu segmen masyarakat yang yang masih mengambang, ya. Jadi masih ada satu segmen yaitu kelompok perempuan, lalu mereka usianya di atas 40 tahun dan itu basisnya di rural gitu ya. Dan mereka banyak ya, hampir 28% belum menentukan pilihan. Nah, basisnya juga di Jawa. Nah, ini menurut saya adalah sebuah segmen yang harus digarap dengan sangat serius. Jadi itu yang sekarang sedang kita lakukan. Selain juga anak muda, karena anak muda swing votersnya masih sangat tinggi, banyak anak muda yang belum menentukan pilihan. Jadi memang harus dicoba untuk diraih hatinya, lalu diyakinkan dengan program-program yang akan diusung oleh pasangan Ganjar Mahfud yang memang orientasinya banyak untuk anak-anak muda. Misalnya adalah memastikan bahwa anak muda ke depan jauh lebih mudah untuk mencari lapangan pekerjaan. Artinya itu dari hulu ke hilir, ya, dari hulu ke hilir harus disusun dari awal. Artinya jenis pendidikan yang akan ditawarkan oleh negara, kurikulumnya dan lain sebagainya itu adalah kurikulum yang lebih tepat sasaran, yang lebih aplikatif sifatnya, sehingga bisa langsung terpakai. Jadi tenaga kerja yang dihasilkan dari proses pendidikan kita adalah tenaga kerja yang punya skill tepat dengan kebutuhan dari tenaga kerja. Kedatangan Ganjar Pranowo Mahfud MD di lokasi debat dengan menggunakan kostum anyar saat menghadapi debat keempat Pilpres 2024 tak kalah menarik perhatian publik. Kali ini kostum yang digunakan adalah bertema lingkungan sesuai dengan topik debat malam itu. Datang secara terpisah, namun keduanya kompak mengenakan kostum anyar tersebut. Iya, kami persilahkan Bapak untuk menempati tempat duduk yang sudah disediakan. Sementara itu jelang debat di luar ruang debat, ramai aliansi pendukung Ganjar Pranowo Mahfud yang bersorak-sorai menyanyikan yel-yel lagu dukungan untuk paslon dengan nomor urut 3. Pendukung Capres-Cawapres nomor urut 3 juga tampil tak kalah heboh dari pendukung paslon lainnya. Mereka meneriakan yel-yel sambil memegang poster paslon Ganjar Mahfud jelang debat keempat Pilpres 2024. Selain itu, kehadiran aktivis berkostum penguin yang sebelumnya pernah dipakai dalam acara lari pagi Penguin Seliwerun terlihat di jelang debat keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center. Penampilan mereka tak kalah heboh meneriakan dukungan untuk Ganjar Pranowo Mahfud MD. Mereka terlihat heboh hingga membuat suasana Jakarta Convention Center ramai dan menggema oleh teriakan yel-yel mereka yang membahana ke seluruh ruangan. Tak hanya itu, pendukung Capres-Cawapres nomor urut 3 juga menunjukkan poster wajah Ganjar jelang debat keempat Pilpres itu.
Sementara itu, dukungan terhadap Capres dan Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD terus mengalir deras dari berbagai kalangan. Kali ini dukungan datang dari komedian senior Cak Lontong yang terjun langsung mensosialisasikan program pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD di tempat pelelangan ikan atau TPI, Bayah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Jelas ini kan bentuk kita ketemu langsung dengan masyarakat. Ini hari ini kita di Bayah di Kabupaten Lebak, Banten, bertemu dengan teman-teman kita yang nelayan, lepasnya juga di TPI ini Pak ya, di TPI Bayah. Jadi ternyata memang ada hal-hal yang perlu kita perbaiki, kita benahi, bahwa banyak hal yang kurang tadi disampaikan, ada kurang tepat sasaran, kurang pas. Jadi kalau nggak kita turun seperti ini mungkin kita juga nggak tahu, apalagi kalau saya kan biasanya kita cuma jadi pelawak ya. Jadi kalau nggak seperti ini, nggak tahu langsung, nggak dengar langsung, ya kita nggak akan mengerti. Dan mudah-mudahan hal-hal seperti ini bisa segera kita perbaiki ke depan supaya masyarakat yang dimanapun berada. Dalam kunjungan tersebut, dirinya mendengar aspirasi masyarakat tentang program pemerintah yang saat ini belum tepat sasaran. Warga mengeluhkan program yang tidak tepat sasaran ketika petani justru dikasih jaring, sedangkan nelayan mendapatkan bantuan cangkul. Mungkin selama ini kurang pas. Nah, Pak Boni dan kita semua di sini dari terus terang, kalau saya dari Jakarta, kita ingin membuat semuanya di sini jadi lebih pas. Setuju nggak? Kalau tadi ada nelayan dikasih cangkul, petani dikasih jaring. Binang niku. Inilah video amatir yang berhasil merekam ketika seorang emak-emak tengah bersimpuh meminta maaf setelah ketahuan mencuri 3 plastik besar kerupuk dengan berat 15 kg. Aksi emak-emak itu terjadi pada Kamis lalu di kawasan pasar tradisional Krian Sidoarjo, Jawa Timur. Setelah tertangkap tangan mencuri, ia tak berkutik hingga sempat digeruduk massa di pasar tersebut. Jam pagi, masih pagi itu setengah 6 pagi itu. Langsung terus belok ke sini, langsung dapat 3 bal kerupuk saya, 15 kilo. Langsung ngambil kerupuk itu? Iya, langsung ngambil, tapi saya nggak tahu sama sekali. Terus tahunya ada teman sama itu suami saya gini, Mas Gatot kemana? Mau ke sini, loh sini aja Mas Gatot. Ini tadi ada anak perempuan itu langsun belok ke sini, ke gang sampean yang agak petang itu, langsung dapat 3 bal. Ini lo nakal anaknya. Itu dibilang, iya tak. Ditanya, betul nggak ini tadi beli, udah bayar apa belum? Terus kok langsung bawa 3 bal. Jadi itu dia itu udah bohong, pokoknya ngomongnya terlalu bubuk kabel lah ya. Aksi emak-emak itu diduga merupakan sindikat pencuri di kawasan tersebut. Bahkan sebelum melakukan pencurian, para pedagang pasar sudah mencurigai gerak-geriknya. Itu ternyata bohong dia. Ternyata saya hitung kerupuk saya itu hilang 3 bal, 15 kilo itu. Nah terus dia nggak mau ngaku, saya bawa ke sini, saya nanti kalau dibawa ke polisi ya kecumangku, aku nggak bisa balas. Nanti saya wis. Karena kasihan dan atas dasar kemanusiaan, para pedagang ini pun akhirnya melepaskan emak-emak yang tertangkap mencuri. Hingga video ini viral, belum diketahui pasti siapa identitas wanita parubaya tersebut. Namun kuat diduga jika ia melakukan aksi pencurian di pasar Keliran tidak sendirian, tapi komplotan yang sudah terbiasa beroperasi di kawasan tersebut. Saat emak-emak ketahuan mencuri plastik kerupuk di kawasan pasar tradisional, di Demak, Jawa Tengah, seorang wanita juga kedapatan tengah mencuri di sebuah toko kelontongan.
Aksi pencurian itu terekam kamera CCTV. Dan seperti inilah aksi nekat seorang wanita yang hendak mencuri tas milik pelayan toko. Dalam aksinya, perempuan itu rupanya ditemani seorang lelaki yang menunggu di atas kendaraan yang masih hidup. Kedua pelaku diduga sudah mengetahui suasana di toko kelontong Kecamatan Ganggen, Demak, Jawa Tengah ini. Kejadian itu berlangsung pada Senin lalu. Modusnya si perempuan berpura-pura bisu. Pada rekaman CCTV, pelaku sukses menggasak tas berisi uang 3 juta rupiah dan beberapa barang berupa kartu identitas pemilik tas. Dua orang. Terus beli apa, Bu? Beli itu dulu ini Rexona sama itu sampo kilo semir. Saya sudah kasih sama di meja. Terus sini minta mie sari. Ibunya itu ambil apa? Ambil tas. Ambil tas. Isinya apa, Bu? Uang. Kiranya berapa? 3.000-an sama 3 juta? Ya. Korban sendiri baru tersadar ketika hendak mengambil uang, dan rupanya tas miliknya sudah digasak. Hingga video ini viral, korban sejauh ini belum melaporkan aksi pencurian. Tapi dari rekaman CCTV terlihat jelas bagaimana identitas pelaku sehingga memudahkan polisi untuk melacaknya. Terus tahu nggak kalau pelaku masuk itu? Saya enggak, dia masuk sini terus saya kan ikut sana ngeduli, termilah-milah gitu. Ya, pencurian dengan menggunakan aktor perempuan sebagai pelakunya memang tengah marak. Apalagi dengan beragam cara perempuan bisa beraksi lewat drama memelas, bahkan berpura-pura sebagai bisu. Saat kasus pencurian marak dilakukan oleh pelaku perempuan, kabar seputar kenaikan pajak hiburan yang rencananya akan dinaikkan pemerintah rupanya masih terus menuai polemik. Setelah mendapatkan penolakan dari salah satu pebisnis karaoke seperti Inul Daratista, rupanya pengacara kondang yang punya banyak tempat hiburan, diam-diam turut menyoroti rencana kenaikan pajak hiburan. Bersama pengusaha hiburan di Bali, bahkan Hotman melakukan aksi penolakan. Pada postingannya, ia bersama pengusaha meneriakan yel-yel tolak kenaikan pajak hiburan. Kami di sini berkumpul pengusaha-pengusaha yang dari pengusaha karaoke, diskotik, pengusaha spa, hiburan semuanya ini berkumpul bersama-sama. Jadi untuk menolak secara tegas kenaikan 40% pajak yang dikenakan mulai Januari 2024. Setuju? Setuju! Tolak! 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 Kemarin saya dengan seluruh pengusaha di Bali, semua kecewa mereka tidak dilibatkan. Ya sepertinya ini oknum pejabat Kementerian Keuangan sama dari Kementerian Pariwisata yang seolah-olah secara diam-diam menyetujui. Dan sepertinya Presiden Jokowi tidak tahu. Presiden Jokowi marah. Marah sekali. Saya tahu tuh. Hampir semua menteri kan teman saya. Itu pajak, undang-undang pajak bikin mampus semua perusahaan. Karena 40% dari pendapatan kotor. Bayangin 40% dari pendapatan kotor. Padahal biasanya perusahaan paling untung 5 atau 10% dari pendapatan kotor. Kalau 40% diambil dari pendapatan kotor berarti, kalau 10% aja keuntungannya berarti 100% keuntungan diambil oleh Pemda. Sedangkan sisanya, yaitu yang 30% tadi diambil lagi dari modal perusahaan. Jadi akan bikin perusahaan mampus. Pajak harusnya dari pendapatan kotor dikurangi biaya, itu namanya pajak. Ya, kalau ini enggak dari pendapatan kotor.
Kalau royalti atau retribusi itu diambil dari kotor, itu fix dari. Ini beda. Jadi undang-undang ini mematikan, memampuskan semua perusahaan yang bergerak dalam bidang pariwisata, yang 20 juta warga Indonesia hidup dari pariwisata. Ya, sebelumnya Inul Daratista juga sempat melakukan penolakan secara terbuka, bahkan diungkapkannya langsung saat sesi dialog dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Inul bahkan merinci pengeluaran yang selama ini harus dikeluarkan usaha karaoke-nya. Ia mengaku keberatan dengan rencana kenaikan pajak tersebut. Bahkan kepada tim Gospot belum lama ini, Inul mengutarakan keberatannya. Mengenai kenaikan pajak 40-75% itu sempat bikin kita kaget gitu. Kita paham bahwa undang-undang di tahun 2022 kemarin itu mereka-mereka yang bikin dan akan diterapkan di 2 tahun kemudian. Dan ini kenapa saya kemarin itu sempat kaget, shock, dan yang nggak bisa diterima gitu, karena kenaikan pajak dari 40-75% ini sama dengan membunuh kita pelan-pelan gitu. Nah, ini kemarin saya udah bilang kalau ibu nggak bisa bayarin kalian kalau pajaknya kayak begini nyekek, ya mau nggak mau kalian juga PHK ya gitu. Sampai nangis-nangis, sampai ada yang kakinya saya ini dicium, ada sampai dipeluk-peluk saya. Justru ini yaitu hanya komunikasi dengan Kemenkeu sama DPR. Harusnya kan disosialisasikan. Ini kayak warung ini. Kalau penjualan hari ini 100, langsung diambil 40. Itu bayar karyawan, bayar sewa, belum lagi pajak PPH, belum lagi pajak karyawan, belum lagi pajak PPN alkohol. Jadi kalau 40% diterapkan dari pajak dari gross, maka akan berakhir perusahaan akan bayar 100% pajak. Karena 40% pajak dari pendapatan kotor. Akhir tahun harus bayar PPH badan 22%. Kalau pemiliknya adalah perorangan, progresif 35%. Pajak karyawan biasanya kan, ini kan pegawai-pegawainya kan berpendidikan menengah ke bawah, pendidikan rendah. Biasanya pajak ditanggung oleh perusahaan. Kalau itu karaoke atau klub, beli alkohol, PPN 11%. Jadi hanya di Indonesia pajak hampir melebihi 100% dari pendapatan perusahaan, hanya di Indonesia. Di Denmark 40% pajak dari sesudah dikurangi biaya, tapi seluruh fasilitas umum gratis, sekolah gratis, rumah sakit gratis, bahkan punya anak juga dibiayai. Ini malah lebih kejam dari bagi hasil, lebih kejam dari bagi hasil, lebih kejam. Terserah kalian, ini bukan pajak lagi namanya. Dan dua bisnis hiburan itu adalah bisnis padat karya. 20 juta penduduk Indonesia yang pendidikannya biasa-biasa atau relatif rendah. Housekeeping, waitress, ya, di klub, itu semua adalah penduduk Indonesia yang pendidikan rendah. Selain Inul, beberapa musisi dan pengusaha juga mengutarakan hal serupa. Apalagi geliat dunia hiburan baru saja bangkit dari keterpurukan setelah musim COVID-19. Lantas benarkah di tengah derasnya penolakan rencana kenaikan pajak itu akan dibatalkan? Atau akan terus dilakukan meski penolakan datang dari para pengusaha hiburan? Orang sekarang aja di tahun-tahun sekarang ini, pandemik ini 2,5 tahun. Saya baru bisa buka di tahun ketiga. Lah ini untung aja juga enggak, apalagi kemarin tuh 25% kan juga sudah berat sekali ya. Nah sekarang mau ditambah lagi untuk 40%. Sampai 75% bayar. Oppo nggak datang gitu. Secara karaoke kita aja sekarang itu ya kompetitornya udah banyak, selain banyak klub-klub malam yang gede-gede udah dibangun megah. Nah kita ini juga karaoke-nya cuman karaoke keluarga aja gitu. Jokowi harus segera bertindak, terbitkan Perpu. Sudah keluar 400 perda, langsung pemerintah daerah mengeluarkan perda. Ya jelas dong, tiba-tiba dia dapat rezeki noplok. Oke. Agar Pemda ini tidak berani ke
tidak melaksanakan 40% karena di pasal 101 dari undang-undang itu disebutkan Pemda boleh memberikan dispensasi bahkan menghapuskan, ya. Agar Pemda berani, Mendagri, Menteri Dalam Negeri harus menerbitkan surat edaran ke seluruh Pemda agar melaksanakan pasal 101 undang-undang tersebut, yaitu pemerintah daerah bisa tidak melaksanakan 40%, memberikan diskon bahkan menghapus. Hanya itu produk hukumnya. Kita terima kasih Luhut sudah menyatakan ditunda, tapi itu baru lisan, belum ada produk hukumnya. Pemda belum berani tanpa ada produk. Jadi sekarang ditunggu Mendagri. Itu saran dari saya, sudah kirim tadi semua sudah sampai ke istana, semua menteri sudah saya kirim. Pak Luhut kemarin telepon saya juga, Pak Eri barusan WA saya. Dan tapi yang paling penting, yang paling utama kalau bisa, hari ini juga Pak Jokowi keluarkan Perpu sebelum 14 Februari. Pemirsa, tak terasa sinetron Jangan Bercerai Bunda produksi MNC Pictures sudah tembus 494 episode. Pencapaian angka tersebut semakin menandai kiprah sinetron Jangan Bercerai Bunda di layar kaca Indonesia yang semakin mendapat tempat di hati pemirsa. Sinetron yang dibintangi beberapa artis ternama tanah air seperti Samuel Zilguin, Fandi Christian, Revalina Estemat, Andi Anissa, Ibnu Jamil, Oding Siregar, serta masih banyak pemain lainnya semakin digemari pemirsa setia layar RCTI dengan perolehan rating yang tinggi. Para pemain dan kru pun mengucap syukur atas pencapaian 494 episode itu. Lantas seperti apa ungkapan kebahagiaan Fandi Christian atas pencapaiannya tersebut? Apa yang episode ini? Episodenya puji Tuhan naskah kita di 393, tayangan udah di 400. Puji Tuhan udah di 493 ya. Malam ini gak tayang karena ada gara-gara bola ya. Bola. Besok tayang lagi mungkin udah di 494. Amin. Masuknya Ibnu Jamil yang berperan sebagai Erwin yang menampilkan karakteristik egois di mana akan terus mencari cintanya terhadap Nabila yang diperankan oleh Revalina Estemat semakin menguatkan jalan cerita di sinetron yang mengangkat drama seputar kehidupan sosial di masyarakat, memberi warna baru dalam cerita yang dihadirkan. Nemuin happiness-nya kita gitu loh. Akhirnya maksudnya dengan masuknya Ibnu, terus ya semua kan pada teman, jadi benar-benar kayak ngeblending satu sama lain, jadi kayak yaudah syuting kita emang selain kerja, kita berkarya, tapi kita juga happy-happy sama teman. Perasaan bangga dan bahagia tentunya menggelayut di hati Fandi Christian. Seiring dengan hal itu, pundi-pundi yang diperolehnya juga semakin bertambah seiring dengan aktingnya di sinetron Jangan Bercerai Bunda yang sudah menginjak ratusan episode itu. Sebagai langkah antisipasi di hari tua nanti, ia pun sudah berancang-ancang sejak dini untuk berbisnis. Dia selalu gitu, pagi baru datang, tiba-tiba dia nanya, Van, lu suka kopi apa? Aku bilang americano gitu. Udah nyampe lokasi dia disiapin bla 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 gitu-gitu. Akhirnya udah kita terbiasa untuk nge-treat satu sama lain karena kan nggak enak lah kalau misalnya kita ditraktir mulu kan ganti-gantian. Jadi kan akhirnya dapat chemistry satu sama lainnya tuh enak gitu. Seperti diketahui, dari pernikahannya dengan Dahlia Polan, Fandi Christian telah dianugerahi 3 orang anak. Kehidupan Fandi berubah menjadi sosok papa terbaik untuk ketiga buah hatinya yang semakin lucu-lucu. Ia pun semakin sering membagikan momen indah bersama keluarga kecilnya. Maka tidaklah berlebih jika kedekatan dengan sang buah hati membuat dirinya mendapat julukan sebagai hot papa oleh para penggemarnya. Lantas akankah Fandi akan mengarahkan ketiga buah hatinya mengikuti jejak karirnya di dunia hiburan tanah air? Nah justru Dahlia sangat fleksibel banget. Dia suka James sukanya apa, Rose sukanya apa. Kebetulan Matt umurnya masih 3 tahun, jadi benar-benar masih sangat dibebasin. Nah, namanya juga masih anak kecil ya. Ya bebas aja, yang penting mereka happy semuanya, udah gitu sih.
Sementara itu di tengah jadwal syuting stripping yang padat di sinetron barunya, Tukang Bubur Pengen Naik Haji, Heri Ujang membagikan kegiatannya sebelum berangkat syuting. Heri yang ditemui di kediamannya kawasan Radar Auri Depok memperlihatkan aktivitasnya sarapan pagi yang selalu ia lakukan sebelum berangkat syuting. Ya, pemeran Broti di sinetron Tukang Bubur Pingin Naik Haji itu gemar menyantap nasi uduk yang dibeli tak jauh dari rumahnya. Kudapan khas Betawi itu menjadi menu sarapan wajib sebelum melakukan aktivitas syuting. Bagi Heri, sarapan menjadi hal wajib mengingat seharian dirinya harus menjalani syuting yang cukup memakan waktu yang lama. Pon ini gemoy. Masa nasi uduk. Ya, biasa saya mah. Kalau nggak 3, 4. Tapi kali ini saya mesennya 1 aja. Lah duit mah banyak, cuman di tangan orang. Nah, nih pemirsa. Ini gorengannya ada baru gorengan tempe sama tahu. Ada juga nih gemblong. Ini yang hijau-hijau namanya kue dadar. Tuh. Ini jam 7 pagi udah habis, udah tinggal segini. Tadinya sampai penuh. Mungkin karena saking enaknya, ya kan tuh. Jadi laku berat ini. Luar biasa. Kalau saya nasi uduk, kalau istri saya lontong sayur, belinya siang. Terus kalau emang nggak masak, gado-gado di sini. Di sini mah gado-gado murah banget, 15.000 sepiring mentung, penuh. Nasi uduknya aja 1 porsi di sini 7.000, ya kan? Gorengannya 5.003, ya. Kan main dah. Makanya di sini mah selain higienis, rasanya bener-bener gurih. Pon ini, ini yang punya nih. Mohon maaf ini dadakan soalnya Pon ini belum saya bilangin, jadi belum pakai bibir merah. Tuh bahasa Betawi katanya masih gujit. Pok, saya mesen nasi uduk 4 ya. 4 porsi. Pon ini gemoy, lihat dong. Usai memesan nasi uduk yang ia pesan, Heri Ujang seperti tak sabar ingin segera menikmati makanan yang dipesannya. Jauh dari kesan mewah, menu makanan yang dipesannya tidak jauh dari bakwan, bihun goreng, dan telur bulat. Usai makan dan sebelum berangkat ke lokasi syuting, Heri menyempatkan diri menggendong buah hatinya dan berpamitan dengan istri tercinta, anak ketiganya yang baru lahir jelang tahun baru lalu. Sementara tak lupa sang istri juga membawakan beberapa pakaian untuk keperluan syuting. Nah pemirsa, ini contoh buat para pekerja keras ya. Contohnya seperti saya, berangkat pagi pulang malam. Itu kegiatan rutin saya. Kalau pagi itu pastinya saya sarapan. Nih beli nasi uduk saya. Jadi biar kerjanya lancar, otak fresh, tetap tambah sehat. Dan jangan lupa air putih yang lebih banyak harus diminum. Pemirsa, saya makan dulu ya. Buru-buru nih, karena callingan saya jam 8 pagi ke lokasi syuting ya. Nah pemirsa, saya udah sarapan, udah kenyang. Sekarang saya mau berangkat ke lokasi syuting ya. Saya mau pamit dulu sama anak istri. Nyak, bayi berangkat dulu Nyak. Nyak cantik. Gue ribet istri saya. Emang begitu kalau punya anak 3 mah ribet. Bayi berangkat dulu ya. Tunggu dulu ini. Emang kalau punya anak, alhamdulillah berkah. Lumayan ketemu milik rezekinya. Iya, banyak juga perlengkapan sampai embelnya. Berangkat dulu. Sini sayang. Jangan nangis. Babe berangkat dulu ya. Doain Babe ya. Setibanya di lokasi syuting, Heri tidak lupa menyapa pemain lainnya yang ia temui. Ia bertemu dengan Mastur dan Oli Mendeng. Seperti inilah keseruan mereka jika sudah bertemu. Saksiin terus tiap hari jam 19 ya. Tukang bubur pengen naik haji ya dengan ini. Nih orang ganteng, nah ini setengah ganteng. Ya maklum aja kita mah belum sadar, makanya kan demen aja sama dia. Nggak sadar lu pingsan kali. Tapi Pak Haji ini keadaan sadar kan? Yang lu tanya seharusnya gua dong.
Sementara itu, eksistensinya di dunia akting tidak terlepas dari kesuksesannya berperan sebagai Ismet di sinetron Amanah Wali. Heri Ujang kali ini ditantang untuk memerankan peran dan karakter yang baru. Kali ini Heri Ujang yang terlibat di sinetron Tukang Bubur Pengen Naik Haji berperan sebagai Broto. Biasa Samso masih tutup. Iya Pak Broto. Kirain udah buka. Mulai buka kapan lagi ya? Aduh, kalau itu saya kurang tahu Pak. Mungkin besok kali ya. Oh. Udah, terima kasih ya Mbak Laras. Pak Broto, gak mau ngelondri lagi? Laundry baju dinas gitu. Nanti deh sama istri saya. Oh iya deh, iya Pak. Mari Mbak Laras. Mari. Bagi Heri, karakter Broto menjadi tantangan tersendiri. Pasalnya dirinya yang sudah melekat menjadi karakter Ismet di sinetron Amanah Wali harus merubah karakter dan dituntut profesional untuk bisa memerankan sosok Broto yang dinilai memiliki pribadi yang baik dan sopan kepada siapapun. Lantas bagaimana chemistry Heri Ujang dengan pemain lain di sinetron Tukang Bubur Pengen Naik Haji? Nah itu dia, makanya di sini saya disuruh bedain sama Pak Sutradara. Asal jangan cengengesan sedikit, ketawa sedikit, itu kayak Ismet banget. Makanya saya harus ngerubah di sini yang adem-adem aja, yang jadi pemuda layu ya. Yang nggak pernah songong kalau kata orang Betawi mah, tetap sopan sama PRT sama warga yang lain. Di sini si Broto itu orang yang cengeng kali ya, sedih. Sangat cinta sayang sama istrinya pun begitu, istrinya cemburuan, tapi Brotonya biasa-biasa aja, tapi tetap sayang, nggak perlu diungkapin. Ya kan ceritanya Pak RT, harus menjiwai. Ya gue nanya emang. Alhamdulillah istri saya yang jadi isi itu cantiknya luar biasa. Enggak, gue nggak mau disamain. Ya elah, Pak RT, saya juga kalau mau nyamain sama Jepri Nicole. Siapa? Jepri Nicole. Sombong amat. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Kebetulan memang ya masalah rambut sih nggak jadi masalah kan ya, mau panjang mau pendek. Cuman keinginan orang kan beda-beda. Iya. Ada yang pengen pendek, ada yang pengen panjang. Ya kalau buat gua pribadi nih jujur, kalau buat pribadi gua ciri khas dari dulu. Iya. Kalau gua petong pendek, buset, udah bulat banget, malah gua udah kayak bola. Makanya gua emang dari dulu gua panjang. Gua ciri khas aja, gitu aja nggak ada kita sama dia. Nggak mimpi. Saya juga sebenarnya nggak pernah pengen disamain sama Pak Haji Mastur. Tadinya saya rambutnya pendek, ya kan, karena di sini dari mulai syuting kan nggak boleh dipotong continuity. Jadi sampai sepanjang ini. Ini kalau saya pendek udah kayak Andin. Pemirsa, membangun rumah butuh perencanaan dan tentunya modal yang cukup. Lantas bagaimana jika material sudah siap namun uang tidak cukup untuk membayar tukang? Apalagi biaya tukang akhir-akhir ini tidak murah. Sebab itulah, seorang kakek nekat membangun sendiri rumah impiannya tanpa harus membayar tukang. Kakek dalam video itu terlihat tekun mengaduk semen dan pasir serta menyusun bata hingga terlihat hasilnya. Uniknya bangunan yang baru setengah jadi itu justru tampak unik sebab susunan bata tak seperti bangunan selayaknya lantaran penuh dengan gelombang. Dan yang jelas mengkhawatirkan apalagi jika kelak rumah itu dihuni. Tak terbayangkan deh. Menyaksikan hasil dari kenekatan kakek dalam membangun rumah impiannya, sejumlah warganet memiliki pemikiran dan komentar berbeda. Ada yang merasa kasihan, ada juga yang mengusulkan untuk memberi bantuan sambil mempertanyakan pejabat daerah kakek itu. Cara membangun rumah
rumahnya yang penuh dengan keunikan, warganet langsung melayangkan pandangannya kepada rumah milik pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah yang baru saja jadi dan akan ditempati. Atta kini tengah sibuk dengan proses pindahan sehingga lebih sering berada di rumah. Sama Pak, yuk naik. Ayo kita naik guys. Iya sama Bapak naik nih. Duduk sini. Oke. Dua. Ayo kita naik, jalan. Guys. Dadah kakak. Bye. Dadah. Yeay. Yeay. Nih Amina lagi pindahan guys nih, bawa barang ini. Nih barang pindahannya udah disiapin. Mau dikit banget sih Pak. Tuh. Itu naik motor juga bisa. Gue bawa pindahan tuh. Air minum. Oh kokat, nggak lupa kokat. Bawa apa lagi? Ini apa? Epet. Apa? Kalau ini apa? Eton. Oh botol. Ini kalau ini apa? Garpu. Sendok. Pinter ya. Ini pindahan apa bawa ini? Muat. Oh buat pakai baju ini. Ada angin. Ada angin. Turun. Papa nanti cubit. Oh ya nggak boleh cubit. Bolehnya apa? Sayang-sayang. Oh disayang-sayang gini. Siapin malam ini rencananya kita udah mau nginep sini guys. Nggak boleh angkat ini nggak? Boleh nggak angkat dulu? Boleh. Nggak boleh. Ayo aja. Gendong siapa? Apa? Apa? Ini mau ditaruh di situ tuh. Kursinya nih yang baru tuh lihat. Iya. Putri akan. Ya, oke. Iya. Oke. Uy. Oh, mau sapu. Sapu yang bersih ya. Oh itu dulu. Ini udah bagus kalau gini. Lihat aja, hasilnya saya tinggal di sini. Amina. Wah ada liftnya kan, rumahnya sekitarnya Kak. Iya. Jadi gak usah naik tangga lagi. Ya bukan di Jakarta rumahnya. Udah asyik. Salim. Kok nggak mau gitu? Salim dong. Bagus banget rumah baru. Makasih anti asyik. Tapi rumahnya masih berantakan. Tapi bagus loh dari depan. Oh, pinjem anti asin. Amina makanannya kurang asin. Dikasih apa kalau kurang asin? Ambil. Gayam, ambil garam. Kasih gayam. Kasih gayam. Copot. Copot ya. Dikupas Arsi. Masak apa? Dikupas. Atta dan Aurel tidak sendiri selain dibantu tim atau karyawannya. Anak Hermansyah dan Ashanti tak lepas membantu mereka. Bahkan Anang dan Ashanti bersama dengan keluarga besarnya menginap di rumah baru Atta Aurel. Lantas bagaimana keseruan anak Ashanti selama berada di rumah baru Atta Aurel? Makeup, nah lagi makeup. Makeup. Emang di situ tempat makeup kakak? Iya. Oh gitu makeupnya. Yeay. Loh, itu tempat makeupnya. Nah mana tempat makeupnya nah? Oh ini, ada kacanya ya. Nah lagi make up, pakai apa itu? Bedak. Blush on. Oh, iya. Bedak apa blush on? Bedak. Oh bedak. Mau kemana? Jangan di sini untuk kotor. Cocokin di tangan aja, di tangan gini ya. Itu jangan dipakai lagi. Tangan gini, tangan. Nah gimana make upnya? Coba ajarin. Oh itu biar apa nah? Biar apa? Putih. Oh biar bersih putih.
pakai lipstick lagi ya kak. Lipstick pakainya gimana kalau lipstick? Oh my god. Legenda sendirian, kamu sebelah aku dong. Ya. Ini dong. Genda, Amina kalau nggak Amina kalau nggak sebelah Genda pulang. Enggak. Udah pulang. Aku kangen banget sama kamu. Genda. Ya. Oh ya. Iya benar. Konsepnya sendiri pengennya kayak aneh aja gitu, rumahnya ada segini gitu. Biar nggak sama tuh, jadi dia nggak ada yang lurus, pintunya bengkok, miring. Jadinya kayak kalau lagi lihat ini beda banget gitu rumah lurus. Ya unik aja. Iya unik aja. Sini langsung ke kamar. Oh langsung kamarmu. Iya. Langsung kamar di sini. Tadi masih masukin baju. Ini dari Amina semua. Kalau ini kamarnya Amina di sini. Amina. Jadi desainnya tuh nggak ada warna putih, Pi. Harus cuman bolehnya warna hitam, abu-abu, sama coklat. Jadi dia konsepnya jarang dilihat sama kaca. Oh ada tempatnya bukan langsung begitu ya? Iya. Ini belum masih kosong tapi nanti kalau dibikin hidup kan bisa ada live musikan. Suasananya kalau lagi rumah udah bagus ini. Udah oke lah ya? Oke banget. Udah oke banget. Ini masih experience ini aja. tapi mixernya langsung gede itu buat kayak gini. Jangan ya? Kamu nanti nyesel. Tapi kalau dilihat tuh keren nih, dilihat. Keren, cuman ya nggak worth it kan. Udah ini cukup studio, jadi bisa rekaman di sini. Iya rekaman di sini. Yang gede ini di sana guys. Yang bandnya mau di sini ini bisa dibobok lagi, Pi, karena di sini masih ada kamar. Loh. Ini masih gudang musik doang, maksudnya. Dia kalau dibobok lagi gede studio dan di sana sini. Gitu. Masih ada. Banyak yang endorse juga ya. Jadi alhamdulillah banyak endorse, banyak yang support. Pelan-pelan nabung dari sebelum nikah sampai sekarang, jadi akhirnya bagus. Terus anak istri senang, semua senang. Ya itu kan aku emang suka lukis, suka gitu-gitu ya. Suka aja ngegambar-gambar, ngekonsepin rumah yang beda gitu. Jadi waktu jadi kayak gitu menurutku ya biar beda aja gitu. Nah, pindahan pasti nanti kasih tahu pasti ada selamatan doa bersama. Namanya pindah rumah kan harus cari tanggal hari baik semuanya, jadi pasti. Oh masih ini ya, berarti ini udah ada tempatnya nih, berarti udah tinggal dipindahin barang. Nah itu tanya sama mereka. Nanti pasti kita dikasih. Tapi kalau lihat di sosial media kayak udah angkut-angkut kayak udah nyiapin gitu ya. Kalau pindah rumah itu kan nggak kayak membalikkan telapak tangan. Pelan-pelan lah ya, apa yang bisa dimasukin dulu. Mungkin Anak Hermansyah tetap saja menelusuri lorong demi lorong untuk melihat kesiapan rumah baru anak cucunya itu. Anak terlihat senang walau masih penasaran sejumlah ruangan yang ada di rumah itu. Lantas seperti apa komentar Anang soal rumah baru Atta Aurel itu? Anak Amina mau borong. Ini rumahnya keren. Ada 15. Yang penting 7 punya timnya kakak. yang punya rumah senang. Dan kita aja yang ngeliat senang banget. Rumahnya keren, penatanya mantep. Ini rumah anak muda banget.